Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita mengawali renungan online hari ini dengan berdoa. Tuhan, terima kasih atas kasih dan kepedulian-Mu kepada kami sampai hari ini. Kami menyadari bahwa kami manusia terbatas yang mudah jatuh dalam dosa dan sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu untuk setiap hari menuntun kehidupan kami. Hari ini melalui renungan online ini, kami rindu Engkau menolong kami bisa mengerti kebenaran-Mu dengan tepat. Tolonglah kami ini. Demikian doa kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini renungan online kita didasari firman Tuhan dari 2 Raja-Raja pasal 18 ayat pertama hingga 8 yang berbunyi demikian. Pada tahun ketiga pemerintahan Hosea bin Elah Raja Israel, Hizkia, anak Ahaz Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu menjadi raja. Dan selama 29 tahun memerintah di Yerusalem. Nama ibunya Abi anak Sakaria. Ia melakukan yang benar di mata Tuhan. Sama seperti yang dilakukan Daud bapak leluhurnya. Dia menyingkirkan tempat-tempat pemujaan, meremukkan tugu-tugu dan menebang tiang-tiang berhala. Serta menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel masih membakar dupa bagi ular yang disebut Nehustan itu. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut pada Tuhan. Ia tidak berpaling dari Tuhan, melainkan berpegang pada perintah-perintah yang telah disampaikannya kepada Musa. Tuhan menyertai dia. Kemanapun ia pergi, ia berhasil. Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Dia juga mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza dan daerah-daerahnya. Mulai dari kota bermenara jaga hingga kota berkubu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat-ayat yang kita baca, sadarkah kita bahwa hanya karena adanya kebaikan Allah, maka Hizkia mengalami tuntunan dan pertolongan Allah di hidupnya dan dalam pemerintahannya. Sehingga saat Hizkia menjadi raja yang memerintah di Yerusalem, ia dimampukan Allah melakukan apa yang benar di mata Allah. Sehingga semua bentuk penyembahan berhala dapat dihancurkannya. Dan ia pun bisa membawa bangsa Israel kembali kepada Allah dan berpaut kepadanya. Ya, Allah sangat baik. Sehingga saat itu ia membangkitkan seorang raja, yaitu Hizkia, untuk hidup benar, setia dan menyembah Allah, serta melalui Hizkia menjadikan bangsa Israel mengalami pembaharuan moral dan rohani, serta memiliki kekuatan baru untuk melawan musuh-musuhnya. Saudara-saudara, dalam sejarah Israel selalu nampak saat umat Israel tidak setia dan berdosa, Allah tetap setia. Dan Allah terus mau melakukan kebaikan bagi mereka di kehidupan ini. Dan ini dapat merupakan harapan bagi umat Allah bukan hanya di masa lalu saja, tetapi juga merupakan harapan bagi kita umat Allah hari ini. Saudara-saudara, harus diakui tidak ada kebaikan manusia di dunia ini yang dapat menandingi kebaikan dari Allah. Alkitab khususnya lagi saat kita membaca 2 Raja-Raja pasal 18 ayat pertama hingga ke-8 mencatat dengan begitu jelas sebenarnya ada penyimpangan moral bangsa Israel
Ada kekacauan penyembahan berhala yang mereka lakukan. Ada pekerjaan atau perbuatan raja-raja sebelumnya yang jahat. Tetapi selalu terlihat ada kebaikan Allah yang menakjubkan bagi mereka. Allah tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan Dia pun tidak mengabaikan janji-janji dalam perjanjiannya. Ia tetap setia untuk mau melakukan kebaikan bagi mereka yang sudah berdosa atau yang sudah melukai atau menyakiti hatinya tersebut. Saudara-saudara, dengan adanya kebaikan-kebaikan Allah yang terus berulang demikian, maka ini pun dapat sebagai harapan bagi kita manusia untuk selalu mengalami kebaikan Allah di hidup kita. Dan tentu harapan demikian tidak pernah semata-mata ditemukan dalam rencana manusia atau dalam kekuatan kuasa manusia atau dalam hikmat manusia atau dalam spiritual manusia atau dalam kebenaran dari manusia. Ya, harapan demikian hanya dapat ditemukan semata-mata karena kebaikan Allah. Ya, kebaikan Allah menjadikan kita bukan hanya dari berdosa kemudian dapat diterima Allah kembali, tetapi juga ditolongnya untuk hidup benar atau hidup berkenan kepadanya. Dan juga dapat mengalami banyak kemenangan atau mujizat-mujizat luar biasa di kehidupan ini. Ya, puji Tuhan, selalu ada kebaikan Allah di kehidupan kita umatnya ini. Kiranya renungan ini dapat menjadi berkat bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu yang luar biasa yang selalu Engkau arahkan bagi kami. Dalam keterbatasan dan kelemahan kami selalu bisa jatuh berdosa dan hidup tidak sesuai kehendak-Mu. Tetapi karena kebaikan-Mu yang luar biasa, kami pun dapat diterima kembali oleh-Mu dan ditolong-Mu untuk hidup sesuai kehendak-Mu dan bahkan dapat dipakai-Mu menjadi alat kemuliaan di dunia ini. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-kebaikan-Mu di hidup kami ini. Demikian doa kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin.